Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pujanipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya makin semangat menyambut penerimaan P3K di tahun 2022 ini. Ya, seperti biasa, kali ini saya akan sedikit berbagi informasi lagi seputar P3K, yaitu mengenai ambang batas P3K. Ya, namun sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan bantu dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sebelum masuk ke inti video, saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai ambang batas atau passing grade. Ya, karena mungkin masih ada dari teman-teman atau mungkin ada yang baru pertama kali mendaftar di tahun ini. Ya, jadi ambang batas atau yang sering juga kita sebut dengan PG atau passing grade adalah persentase nilai yang digunakan sebagai acuan atau standar untuk meluluskan orang dalam suatu ujian. Ya, jadi secara umum adalah nilai minimum yang harus didapatkan oleh seseorang jika ingin lulus. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, adapun untuk ambang batas atau passing grade dalam penerimaan P3K tahun 2022 kali ini itu belum ada atau belum dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, namun di sini saya akan menampilkan ambang batas atau passing grade penerimaan pada P3K di tahun 2021 kemarin. Ya, ini bisa dijadikan referensi dan juga untuk memotivasi teman-teman untuk lebih giat belajar lagi. Ya, dan tidak menutup kemungkinan juga ambang batas atau passing grade di tahun 2022 nanti akan sama atau tidak jauh berbeda dengan ambang batas di tahun 2021 yang lalu. Ya, ini adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K di 2021 kemarin. Itu untuk jabatan fungsional guru berdasarkan keputusan Menteri PNRB nomor 1127 garis miring 2021 tentang pengadaan atau tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Ya, seperti di layar monitor teman-teman, di sini ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, serta wawancara. Ya, di mana setiap kompetensi tersebut memiliki jumlah soal yang berbeda, durasi waktu yang berbeda, ambang batas yang berbeda, serta nilai kumulatif maksimal. Ya, yang pertama itu mengenai kompetensi teknis, di mana jumlah soalnya itu 100 soal dan durasi waktu yang berbeda antara yang umum dengan penyandang disabilitas. Ya, yang umum itu menggunakan waktu 120 menit atau 2 jam. Kemudian untuk disabilitas itu 150 menit. Ya, adapun nilai ambang batas dari kompetensi teknis ini berbeda-beda, yaitu tergantung dengan jurusan atau bidang yang didaftari. Kemudian untuk nilai kumulatif maksimalnya itu 500 soal dengan bobot jika benar mendapatkan poin 5 dan jika salah mendapatkan poin 0. Ya, adapun untuk nilai ambang batas dari kompetensi teknis ini sebentar saya akan perlihatkan contohnya. Ya, karena dari kompetensi teknis ini berbeda-beda sesuai jurusan. Kemudian untuk kompetensi manajerial yaitu dengan durasi waktu yang berbeda juga antara yang umum dan penyandang disabilitas. Ya, adapun untuk jumlah soal manajerial dan sosial kultural itu masing-masing 25 soal dan 20. Kemudian untuk nilai ambang batas atau passing grade yang digabungkan antara manajerial dan sosial kultural yaitu 130 soal dengan nilai kumulatif maksimal yaitu 200 poin. Ya, selanjutnya untuk kompetensi yang terakhir yaitu wawancara dengan jumlah soal 10 dengan durasi waktu yang berbeda juga antara yang umum dan disabilitas yaitu 10 menit dan 15 menit. Kemudian untuk ambang batas dari wawancara ini adalah 24 poin.
Kemudian untuk nilai maksimal atau nilai kumulatif dari wawancara adalah 40 poin jika menjawab dengan benar semua. Adapun untuk paling tinggi jika menjawab benar dari wawancara ini mendapatkan 4 skor, dan paling rendah itu mendapatkan skor 1, dan tidak menjawab mendapatkan skor 0. Ya, ini adalah ambang batas atau passing grade dari kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru. Ya, di mana setiap jurusan atau bidang berbeda-beda. Ya, contohnya saja itu guru kelas dengan ambang batas 260 poin, untuk guru agama Buddha 325, agama Hindu 325, ada juga yang guru penjaskes itu 275. Ya, jadi tergantung dari bidang atau jurusan yang didaftari. Jadi semuanya berbeda-beda. Ya, selanjutnya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K 2021 khusus untuk jabatan fungsional. Ya, ini yang bukan guru ya. Itu berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1128/2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2021. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang jabatan fungsional guru tadi, namun ada sedikit perbedaan. Yang pertama itu di bagian teknis, di mana jumlah soal dari jabatan fungsional ini hanya 90. Ya, berbeda dengan jabatan fungsional guru tadi yaitu berjumlah 100. Ya, kemudian untuk ambang batas dari kompetensi teknis ini juga seperti yang di jabatan fungsional guru tadi yaitu berbeda-beda tergantung dengan bidang yang didaftari. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural yaitu untuk nilai ambang batasnya hampir seperti dengan yang tadi yaitu 132, yaitu 132 dengan nilai kumulatif maksimal yaitu 200 poin jika benar semua. Kemudian untuk wawancara juga seperti dengan jabatan fungsional guru tadi yaitu jumlah soal 10, durasi waktu antara umum dan disabilitas berbeda antara 10 dengan 15 menit. Kemudian untuk nilai ambang batasnya juga itu seperti yang tadi yaitu 24 poin. Nah, ini adalah nilai ambang batas dari kompetensi teknis untuk jabatan fungsional, yaitu ada yang berbeda-beda. Contohnya untuk ahli pertama penyuluh keluarga berencana dengan nilai ambang batas 203, kemudian juga ada dengan skor nilai ambang batas 225 untuk ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Kemudian juga ada dengan skor yang lumayan tinggi itu 293 untuk pembina jasa konstruksi. Demikianlah teman-teman untuk informasi terkait ambang batas P3K. Ya, pada intinya untuk PG atau ambang batas P3K untuk tahun 2022 belum dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ada sekarang atau sementara hanya ambang batas untuk P3K 2021 yang kemarin. Ya, tapi tidak mengapa, itu bisa kita jadikan sebagai alat motivasi atau standar untuk lebih giat belajar lagi. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.